Selamat sore. Apakah suara saya bisa didengarkan? Selamat sore, Dok. Suaranya terdengar dengan baik, Dok. Jadi yang join sampai saat ini ada 45 orang. Ada dari kelas, bukan kelas D yang join di sini. Sudah sebagian besar yang join kelas D-nya gitu. Nah, maksud saya kan mahasiswa peserta sekarang itu ada 47. Berarti melebihi dari kelas D. Berarti ada yang di luar kelas D yang join di sini. Saya lihat masih ada dari kelas C, Dok. Masih lumayan banyak dari kelas C yang belum keluar dari link. Belum keluar dari link. Bukan. Justru tadi saya tidak bisa kuliah karena tidak ada peserta, kelas C-nya tidak ada yang masuk. Ada satu orang yang sempat masuk, kemudian dia pergi. Baik, Dok. Di sini. Nah, pertanyaan saya berarti ada yang bukan kelas D. Iya, Dok, ada, Dok. Dari yang bukan kelas D beberapa orang. Beberapa orang ya. Ya, saya lihat dari partisipannya. Ya, saya mau tanya dulu kelas C. Yang kelas C ada berapa orang? Kenapa gabung di jam ini? Kelas C. Izin masuk, Dok. Ya, silakan. Berdasarkan informasi dari Korti kelas C, untuk perkuliahannya di jam 3, Dok. Kortinya ada sekarang? Saya mewakili Kortinya, Dok, karena ada kendala di Korti. Kenapa bisa digabung di kelas D ya? Tadi saya sudah on itu sesuai dengan jadwal, tapi ada satu yang sempat masuk, saya lupa siapa namanya. Kurang lebih namanya C ya di depannya itu. Tapi mungkin karena dilihat tidak ada temannya, kemudian dia pergi. Ya, alasannya kenapa gabung di kelas D ya? Ada memang yang ngirim email tadi malam menanyakan apakah kuliahnya sesuai dengan jadwal gitu. Dari dua orang ya. Ya dua-duanya saya jawab sesuai dengan jadwal secara online. Nah, kalau sesuai dengan jadwal, kelas C itu kan mulainya pukul 13.20. Kemudian kelas D-nya mulai 15.10. Itu ya sesuai dengan jadwal. Saya masih nyimpan email itu, kenapa kemudian bisa bergabung kelas C itu ke kelas D. Nggak ada yang jawab ya kelas C. Kortinya masalah apa ya? Ya, saya kalau tidak ada halangan, tidak ada tabrakan dengan bimbingan koas dan lain sebagainya atau kegiatan yang lain, selalu berusaha untuk mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh prodi. Dan kalau toh saya tidak bisa memberikan kuliah sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh prodi, itu selalu saya berusaha untuk menghubungi Korti untuk dicarikan waktu lain. Dan selalu saya berusaha untuk membuat kesepakatan dengan mahasiswa. Jadi kalau dicarikan waktu lain harus sepakat gitu ya prinsip saya.
Jadi saya tidak bisa memaksakan harus hari ini, harus hari apa, jam berapa, tidak bisa begitu. Karena kalau saya mencari waktu yang lain. Jadi saya mencarinya sesuai dengan kesepakatan supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Ya, saya waktu ini mendapat informasi dari Dr. Yudi, ya. Waktu pertemuan dengan pimpinan, jadi ada yang mempertanyakan, ada yang menyampaikan terkait dengan jadwal, memang Dr. Yudi tidak merespon ya. Kenapa Dr. Yudi tidak merespon? Ya karena Dr. Yudi sudah memberikan kuliah sesuai dengan jadwal. Ya saya masih merespon dari dua mahasiswa yang ngirim email ke saya respon. Ya emailnya dikirim tadi malam. Gitu. Ya responnya saya berikan tadi pagi. Jawaban saya adalah kuliah sesuai dengan jadwal secara online. Nah, kalau diterjemahkan lain, sesuai dengan jadwal siapa gitu. Ya tentu kalau menurut pandangan saya adalah jadwal menurut jadwal yang dikeluarkan oleh Prodi. Itulah yang saya pakai patokan. Bukan jadwal yang ditentukan oleh yang lain gitu. Nah, supaya waktunya tidak terbuang, saya menanyakan sekarang ke kelas D, ya, karena ini adalah haknya kelas D. Bagaimana dengan mahasiswa kelas D, dengan bergabungnya ke kelas C, apakah kuliah bisa dilanjutkan atau bagaimana? Silakan yang kelas D dulu berkomentar. Izin masuk dok, saya Adi dok, Korti kelas D. Kalau dari kelas D sebenarnya tidak apa-apa saja gitu dok, dan mohon maaf juga dok atas miskomunikasi dari kami dok. Terima kasih dok. Yang membuat miss itu siapa? Saya jelas-jelas masih simpan email saya. Kuliah sesuai jadwal secara online. Yang membuat miss itu siapa? Satu, yang kedua, ya ini Adi yang menjawab. Saya mudah-mudahan suaranya Adi itu adalah suara seluruh kelas D. Ya, oke, kelas D sudah. Nah, sekarang saya ke kelas C. Kelas C kalau dia bergabung ke sini tentunya di luar jadwal. Bagaimana dengan kuliah yang di luar jadwal ini? Tidakkah mengganggu jadwal yang sudah dibuat oleh Prodi? Kan tentunya kamu ada jadwal kuliah, mata kuliah yang lain. Apakah tidak mengganggu mata kuliah yang lain? Izin menjawab dokter, untuk itu tidak ada, setelah ini kami tidak ada kuliah. Jadi mungkin Setelah ini, bukan setelah ini, pada saat ini kan kalau menurut jadwal kelas C itu ada kuliah, mata kuliah yang lain. Bagaimana dengan itu? Tidakkah mengganggu? kalau dari saya sendiri tidak mengganggu dokter. Yang lain bagaimana? Ya, karena saya khawatir begini, kamu itu kuliah jam segini, sementara jadwalnya sudah ada, kemudian kamu menyampaikan ke dosen yang lain, kami tidak bisa kuliah itu karena kami ikut kuliah internal. Itu yang saya khawatirkan, karena sudah kejadian di mata kuliah Sapi Bali. Sapi Bali ada jadwal yang sudah terjadwal dari Prodi, dosennya sudah siap memberikan kuliah, tetapi mahasiswanya ikut kuliah di mata kuliah yang lain. Saya tahu persis itu. Dan mahasiswa yang meninggalkan mata kuliah Sapi Bali itu tidak pernah menginformasikan kepada dosennya. Padahal jadwalnya adalah dosen yang kebetulan dosen kolega saya di kantor satu, bersebelahan saya duduk.
Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi kamu menyampaikan ke dosen yang mestinya memberikan kuliah pada jam ini, bahwa kamu ikut kuliah internal gitu, sehingga tidak bisa ikut mata kuliah. Sekali lagi, sudah kejadian ini. Saya tidak mau seperti itu. Kelas C, tolong. Saya ingin mendapatkan penjelasan supaya saya tidak mengganggu dosen di mata kuliah yang lain. Izin menjawab dokter, untuk hari ini tidak ada jadwal mata kuliah lain dokter, jadi sejauh ini aman dokter. Kalau boleh tahu, mestinya menurut jadwal prodi kamu kuliah apa ini hari ini jam ini? Memang kosong kah atau memang mestinya ada jadwal? Kalau dilihat dari jadwalnya ada nggak atau memang kosong? Saya betul-betul khawatir dengan hal yang seperti ini karena sudah kejadian seperti sapi Bali itu gitu. Mestinya menurut jadwal prodi kamu mata kuliah apa jam hari ini dan jam ini? Kelas C. Sehingga nanti saya bisa menanyakan hal ini kepada dosen mata kuliah itu, apa betul memang tidak ada kuliahnya atau bagaimana gitu. Izin mewakili Korti dokter, jadi untuk hari ini di jam 3 sampai sekitar jam 3 sampai jam 4 itu kita seharusnya ada mata kuliah manajemen penyakit ikan dan satwa akuatik. Tapi pada hari ini dari dosennya sendiri itu berhalangan untuk mengajar dokter karena lagi ada acara. Sehingga untuk hari ini yang kita dapatkan itu dari IPD saja dokter, ilmu penyakit dalam hewan kecil. Ya, oke, baik. Saya pegang informasi itu. Ya, kebetulan juga salah satu pengampu mata kuliah itu ada ikut di PPDH internal, nanti saya cek. Jadi sekali lagi saya khawatir terjadi hal seperti itu, seperti mata kuliah sapi Bali. Baik, jadi saya simpulkan dari kelas D yang diwakili oleh Adi, itu sudah mengatakan tidak masalah. Kemudian dari kelas C juga sudah tidak ada masalah, karena para mahasiswa sudah menyatakan tidak masalah, maka kuliah saya lanjutkan. Walaupun sebetulnya saya juga merasa tidak nyaman dengan banyaknya mahasiswa. Dan tentu akan menjadi lebih tidak nyaman lagi kalau mencari waktu yang lain. Karena itu kuliah hari ini saya lanjutkan, tapi dengan catatan untuk minggu depan saya akan usahakan memberikan kuliah sesuai dengan jadwal. Dan kalau toh misalnya ada sesuatu, saya akan informasikan pada mahasiswa dan kuliahnya tidak saya gabung antara kelas C dengan kelas D. Karena akan ada presentasi. Mohon diingat ini. Baik, saya akan mulai perkuliahan. Saya mohon izin untuk share materi. Kalau mahasiswa tidak keberatan, tolong on cam supaya saya bisa melihat wajah-wajah mahasiswa.
Apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Sudah terlihat, dokter. Ya, baik. Sebelum memulai mendiskusikan tentang penyakit pada sistem kardiovaskular, saya mengajak mahasiswa untuk mengingat kembali anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Ya, seperti ini sudah diberikan di mata kuliah sebelumnya. Nah, saya cuma mengingatkan kembali, karena menurut saya ini sangat penting. Karena ketika nanti kita berbicara tentang patogenesis penyakit, kalau ini tidak diingat kembali atau dilupakan, maka akan sangat sulit untuk dipahami. Untuk itu, mohon diperhatikan, mari kita ingat kembali, jantung seperti kita ketahui terdiri dari 4 ruang, ya. Jadi ada atrium kanan, kemudian ada atrium kiri, ada ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Kemudian ada 4 katup di jantung. Jadi katup antara atrium kanan dengan ventrikel kanan itu adalah katup tricuspidalis. Ini. Kemudian antara atrium kiri dengan ventrikel kiri itu adalah katup mitralis. Itu disebut juga dengan katup bicuspidalis. Kemudian darah dari ventrikel kanan akan dipompakan ke paru-paru melewati arteri pulmoner, melewati katup semilunar pulmoner. Yang ini. Kemudian darah dari ventrikel kiri dipompakan ke seluruh tubuh melewati aorta dan melewati katup aorta, katup semilunar aorta. Ini. Jadi darah dari seluruh tubuh dia akan masuk lewat vena cava superior dan inferior masuk ke atrium kanan. Kemudian dipompakan masuk ke ventrikel kanan. Setelah itu dipompa lagi masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi proses oksigenasi, pertukaran CO2 dengan O2. Setelah itu dia akan masuk lewat vena pulmoner ke atrium kiri. Setelah di atrium kiri dipompakan lagi ke ventrikel kiri, setelah itu dipompa ke seluruh tubuh lewat aorta. Jadi ini kaya dengan O2. Nah, tolong diingat itu, nanti kita akan berbicara tentang patogenesis penyakitnya. Nah, kita akan mulai dengan penyakit-penyakit jantung yang kongenital. Jadi penyakit kongenital artinya penyakit bawaan. Jadi diderita oleh hewan, dalam hal ini anjing dan kucing. Mulai dari dalam kandungan, kemudian lahir, dia sudah membawa penyakit kongenital ini. Harap dibedakan dengan penyakit genetik. Ya, jadi kalau penyakit genetik itu artinya penyakit yang diturunkan dari induk kepada anak. Nah, kalau ini belum tentu genetik dia, mungkin ada faktor genetik, tetapi yang dimaksud di sini adalah bawaan, dibawa dari sebelum lahir sampai dia lahir. Nah, ada berbagai laporan yang menyebutkan penyakit-penyakit kongenital pada anjing. Itu ada patent ductus arteriosus, pulmonic stenosis, ya. Kemudian aortic stenosis, kemudian ada ventricular septal defect dan tetralogy Fallot. Ini yang banyak dilaporkan atau yang dilaporkan penyakit kongenital pada anjing. Sedangkan pada kucing itu ada atrial dan ventricular septal defects, kemudian endocardial fibroelastosis dan tetralogy of Fallot. Kita akan bahas beberapa. Nah, sementara yang lain nanti silakan dibaca, akan saya berikan materinya dan saya share di classroom. Nah, tolong diperhatikan gambar ini. Secara normal, pada saat hewan masih di dalam kandungan itu ada namanya ductus arteriosus. Ini yang berwarna kuning.
yang menghubungkan antara arteri pulmoner dengan aorta. Ya, jadi pada masa fetus, pada masa masih di dalam kandungan, paru-paru hewan itu belum berfungsi. Jadi tekanan di arteri pulmonum dan paru-paru itu sangat tinggi karena paru-parunya masih belum berfungsi, sehingga darah dari ventrikel kanan itu dipompakan langsung masuk ke aorta, dan hewan itu mendapatkan suplai oksigen itu dari induknya lewat plasenta karena paru-parunya masih belum berfungsi. Nah, begitu dia lahir, hewan lahir, dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu, dia sampai 10 harian lah, kemudian dia akan menutup, secara normal menutup karena paru-parunya sudah berfungsi, sehingga tekanan di arteri pulmonum dan paru-paru itu sudah menurun, sehingga darah bisa lewat ke sana. Dan ductus arteriosus ini akan nutup, itu normalnya. Tetapi pada kondisi tertentu, dia masih bisa terbuka terus, itu yang disebut dengan patent ductus arteriosus atau PDA atau PDA. Nah, PDA ini ada yang pintas kanan ke kiri, jadi artinya darah itu dari kanan ya dipompakan ke kiri, dari kanan itu arteri pulmonum ke aorta, pintas kanan ke kiri. Nanti ada juga yang pintasnya dari kiri ke kanan. Nah, tanda klinik yang pintas kiri ke kanan itu ya hewan kelelahan, kemudian kelemahan kaki belakang, napas pendek, kemudian ada sianosis, jantung, suara jantung kedua, kemudian terdengar ganda, maaf, jadi suara jantung kedua itu dengar ganda, jadi lep, dep, dep, lep, dep, dep, gitu ya. Kalau dia intervalnya, saya ingat di diagnosa klinik ya, kalau lep, dep, dep, interval satu suara dengan lainnya itu sama, itu disebut dengan suara galau. Lep, dep, dep, lep, dep, dep, atau suara ketiga. Secara normal kan suara itu ada suara satu dan suara dua. Lep, dep, lep, dep. Nah, pada kasus ini terdengar suara ketiga atau suara kedua yang berganda. Nah, kemudian ini perhatikan beda ya gambarnya. Dari pintas kiri ke kanan. Kiri itu aorta ya. Nah, ini kelihatan dari legokannya ini ke kanan. Alirannya ke kanan. Nah, pada kondisi ini tanda klinisnya jadi apeks jantung itu terasa bergetar. Nah, karena itu pada saat radikum diaklin dulu, ada di POM laporan kasus, laporan radikum itu ada pertanyaan apakah dadanya bergetar gitu ya, atau thrill. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, kalau itu yang bisa dirasakan atau bisa dilihat, maka kemungkinannya adalah akibat dari PDA pintas kiri ke kanan. Kemudian ketika dilakukan auskultasi terdengar suara murmur. Masih ingat suara murmur? Jadi suara murmur itu akan terdengar apabila ada aliran darah yang cepat melewati lubang yang sempit. Ya. Kemudian pulsusnya terasa cepat dan kuat. Itu ada pintas kiri dan ke kanan. Ya, tapi secara klinis barangkali nanti kita masih belum bisa membedakan secara pasti. Maka perlu alat bantu diagnosis yang lain. Jadi artinya secara klinis kalau kita mendapatkan tanda-tanda yang seperti tadi, walaupun tidak lengkap, itu sudah mengindikasikan ada gangguan di jantung. Karena itu nanti datanya perlu dilengkapi lagi dengan menggunakan alat bantu diagnosis yang lain. Nah, kalau sudah terdiagnosis, terkonfirmasi ada PDE, penanganan antara pintas kiri dan kanan itu berbeda. Ya. Kalau PDA-nya pintas kiri ke kanan, jadi dari alirannya itu dari aorta ke arteri pulmonum, maka itu direkomendasikan dengan cara ditutup. Ductus arteriosusnya ditutup dengan cara diikat di ligasi.
Sementara kalau yang pintas kanan ke kiri, ligasinya sangat tidak disarankan. Nah, yang disarankan adalah dengan membatasi latihan supaya jantung itu tidak bekerja berat dan menghindari stres. Nah, kenapa bisa berbeda? Nah, coba dibayangkan ya, tadi kita sudah membahas dengan anatominya. Kalau ada pintas kiri ke kanan, jadi pintas kiri ke kanan, maka pada saat ventrikel kiri berkontraksi, ada darah yang mengalir ke aorta dan ada darah yang mengalir kembali ke arteri pulmoner. Jadi terpecah dia. Nah, kalau kondisi ini terjadi, maka direkomendasikan untuk ditutup. Nah, kalau ditutup, sekarang berarti tekanannya akan seluruhnya ke aorta. Ya. Aorta, kemudian darah dikirimkan ke seluruh tubuh. Jadi, pembuluh darahnya itu panjang sekali. Dan kalau ada tekanan yang tadinya terpecah sekarang full ke aorta dan seluruh tubuh, tentu tidak masalah karena pembuluh darahnya panjang. Nah, sementara kalau pintas kanan ke kiri, ketika itu terjadi, maka darah juga akan tekanannya terpecah. Jadi ada yang ke arteri pulmonum, kemudian ke aorta, ada yang arteri pulmonum, kemudian ke paru-paru. Pecah. Nah, apabila yang ke aorta diligasi, maka sekarang tekanannya akan seluruhnya ke arteri pulmonum yang ke aorta. Dan kita ketahui pembuluh darah itu tidak panjang. Gitu. Nah, kalau itu mendapatkan tekanan yang besar, karena penutupan plus tadi, nah itu yang menyebabkan menjadi masalah. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung. Nah, itu alasannya kenapa perlakuan untuk PDA itu berbeda. Kemudian saya lanjutkan kelainan kongenital yang kedua, yaitu tetralogy of Fallot. Ya, saya cari di media-media, ternyata bacaannya itu Fallot. Itu orang yang menemukan kelainan ini. Nama orang itu Fallot. Nah, kelainan ini terdiri dari 4 kelainan, tetra ya 4. Yang pertama adalah stenosis pulmonik. Stenosis itu artinya penyempitan ya pada atau pulmonum. Kemudian terjadi hipertrofi pada ventrikel kanan. Secara normal, dinding ventrikel itu memang tidak sama ketebalannya. Secara normal, ventrikel kiri itu lebih tebal daripada ventrikel kanan. Karena ventrikel kiri memiliki beban yang lebih berat daripada ventrikel kanan dalam upaya dia untuk memompa darah. Jadi karena ventrikel kiri dia harus memompa darah ke seluruh. Nah, secara normal ketebalannya dia memang lebih tebal. Tapi pada kondisi tetralogy of Fallot itu justru terjadi penebalan pada ventrikel kanan. Kemudian ada cacat sekat ventrikel septal defect yang subaorta. Jadi sebelum aorta ya ada cacat sekat ventrikel kiri dengan ventrikel kanan. Kemudian ada operating aorta. Jadi aortanya agak sedikit bergeser ke kanan di atas PSD. Ya, kita lihat gambarnya ya supaya lebih gampang dipahami. Ini yang di kiri ini adalah gambaran jantung yang normal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketebalan ventrikel kiri secara normal memang lebih tebal daripada yang kanan. Kemudian di sini tentu tidak ada sekat. Dan kalau kita lihat di tetralogy Fallot,
kelainan yang pertama adalah stenosis pada katup pulmonal. Jadi penyempitan ya. Terjadi penyempitan pada katup pulmonalis, kemudian otot ventrikal kanan itu lebih tebal daripada yang kiri. Terjadi penebalan di sini. Kemudian ada cacat di sini, sekat ventrikal kiri dan kanan. Ada lubang di sini. Nah, kemudian ada operating aorta. Nah, jadi agak ke kanan dia. Jadi sehingga darah dari ventrikal kanan itu bisa masuk langsung ke aorta karena di sini ada cacat. Jadi sekaligus satu hewan itu menderita 4 kelainan. Tanda klinik hewan yang mengalami tetralogi Fallot itu adalah pertumbuhan terhambat, ya otomatis terhambat karena darah yang dikirim ke seluruh tubuh itu bercampur antara yang kaya oksigen dengan CO2, sehingga tentu akan mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh. Karena kita tahu metabolisme itu membutuhkan suplai oksigen agar terjadi metabolisme dengan baik. Kemudian intoleransi latihan, jadi artinya hewan itu cepat lelah ya, kurang lebih artinya begitu, karena tidak toleran lagi terhadap latihan-latihan yang diberikan. Kemudian sianosis, karena darah itu banyak mengandung CO2 yang diedarkan seluruh tubuh. Kemudian hewannya kolaps dan murmur sistolik. Kemudian ada polisitemia. Artinya jumlah sel darah merah itu meningkat. Nah, kondisi polisitemia ini akan terjadi apabila oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh itu berkurang. Ya. Maka tubuh akan mengadakan kompensasi dengan meningkatkan produksi sel darah merah. Nah, kalau kita bandingkan misalnya pada hewan yang hidup di daerah MDPL tinggi dengan MDPL rendah, itu pasti kadar sel darah merahnya, jumlah sel darah merahnya itu akan berbeda. Karena kadar oksigen di daerah MDPL tinggi dengan MDPL rendah itu akan berbeda. Di MDPL tinggi seperti di daerah Kintamani, Bedugul itu oksigennya agak rendah. Maka tubuh akan meningkatkan produksi sel darah merahnya. Ya, tapi masih dalam kondisi yang bisa ditoleransi, belum terkategori polistemia. Nah, kalau ada kelainan seperti tetralogi Fallot, nah ini memungkinkan untuk terjadinya polisitemia. Nah, kalau terjadi polisitemia, maka dilakukan plebotomi, jadi pembuangan sel darah merah yang berlebihan secara berkala. Nah, bisa juga dilakukan dengan pembedahan, karena kelainannya itu mau tidak mau, kalau mau diperbaiki harus dengan pembedahan. Tetapi pada hewan, ini laporannya masih sangat jarang, karena risikonya besar dan tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, itu yang berkaitan dengan penyakit kongenital. Nah, saya lanjutkan lagi dengan slide yang kedua. Nah, sambil menunggu munculnya slide kedua, saya informasikan nanti kalau ada teman-temanmu yang mengatakan tidak bisa join, itu tolong disampaikan, karena memang setelah 20 menit lewat dari jadwal, jadi Webex ini saya tutup sehingga tidak bisa masuk lagi temannya yang lain. Tolong itu disampaikan, kenapa kok tidak bisa join. Ya, karena sesuai dengan kontrak kuliah, setelah 20 menit mahasiswa tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti perkuliahan.
Nah, mohon maaf. Sudah bisa dilihat slide-nya? Udah bisa gitu. Terlihat. Sudah. Nah, kita lanjutkan dengan gagal jantung ya. Nah, harap dibedakan antara gagal jantung dengan henti jantung. Ya. Henti jantung kalau tidak salah diberikan di kuliah emergensi ya. Di internal kita bahas gagal jantung. Jadi yang masuk dengan gagal jantung, jadi ada beberapa istilah. Jadi saya perkenalkan dulu istilah-istilah ini supaya tidak rancu. Yang dimaksud dengan gagal jantung adalah satu sindrom klinik yang mengakibatkan jantung tidak mampu memompa darah, sehingga terjadi penurunan ejeksi ventrikal dan sekaligus juga mengganggu darah balik ke jantung. Ya, jadi poinnya adalah gagal jantung itu adalah sindrom klinik akibat dari jantung tidak mampu memompakan darah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Karena dia tidak mampu, maka otomatis juga nanti akan mengakibatkan gangguan darah balik, darah yang kembali ke jantung. Karena seperti kita ketahui, jantung itu fungsinya adalah untuk memompakan darah ke seluruh. Nah, apabila fungsi itu tidak mampu diperankan oleh jantung, maka ada kondisi yang disebut dengan gagal jantung. Tapi ingat ya, jantung itu sebelum dia sampai pada tahapan gagal jantung, kalau tubuh itu membutuhkan kebutuhan suplai darah yang meningkat, jantung itu punya kemampuan untuk mengkompensasi. Contoh sederhananya kalau misalnya kamu berlari atau hewan berlari, maka dia butuh oksigen yang lebih banyak, jantung itu akan mengkompensasi dengan cara frekuensinya ditingkatkan. Tapi apabila kelainan pada tubuh yang berlangsung lama, maka jantung itu juga punya kemampuan batas. Ya. Dan kalau kemampuan batasnya tercapai, itu yang disebut dengan dekompensasi. Nah, kalau itu dibiarkan atau tidak tertangani, maka akan ada yang disebut dengan kondisi insufisiensi kordis atau kelemahan jantung. Nah, kalau itu berlangsung terus tanpa penanganan, maka barulah kemudian terjadi gagal jantung. Itu tahapan-tahapannya ya. Nah, berkaitan dengan istilah gagal, ada istilahnya gagal sirkulasi. Nah, kalau gagal sirkulasi, itu artinya menurunnya curah jantung yang disebabkan oleh abnormalitas dari komponen sirkulasi. Nah, komponen sirkulasi itu bisa jantung yang bermasalah, bisa volume darahnya. Jadi kalau volume darahnya kurang, tentu nanti curah jantung juga akan berkurang. Atau konsentrasi oksihemoglobin yang berkurang, maka itu juga mengakibatkan terjadinya gagal sirkulasi. Atau bisa juga karena adanya gangguan di sistem vaskuler. Nah, itu lebih lebih banyak lagi gangguannya. Bisa salah satunya. Nah, kalau gagal jantung tentu sesuai dengan namanya itu kegagalan terjadi di jantung. Nah, kemudian ada istilah lagi gagal jantung output rendah.
Ya, seperti namanya berarti outputnya yang rendah. Jadi jantung tidak mampu memompahkan darah yang cukup dalam aorta dan arteri pulmoner. Ingat ya bahwa darah dari jantung keluarnya itu dari ke aorta dan arteri pulmoner. Kemudian ada istilah gagal jantung kongestif atau CHF, congestive heart failure. Ya, jadi kalau gagal jantung output rendah, jadi outputnya yang berkurang. Kalau yang CHF, mengosongkan vena. Normalnya kan jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian darah itu akan balik lagi lewat vena masuk ke jantung. Ingat ya bahwa jantung itu di samping dia berfungsi sebagai pompa, dia juga punya fungsi sebagai apa namanya ya, menyedot darah dari vena. Ya, karena ketika atrium berelaksasi, jadi ketika atrium kanan berelaksasi, tekanan di atrium itu rendah. Nah, karena tekanan di atrium itu rendah, maka secara otomatis darah dari vena dia akan masuk ke atrium. Itu ya, ketika jantung mengalami kegagalan, maka darah dari vena nanti tidak akan bisa sepenuhnya masuk ke jantung. Jadi ada masih darah yang di vena. Itu yang disebut dengan CHF, congestive heart failure. Penyebabnya, kenapa jantung itu bisa menjadi gagal? Yang pertama adalah karena penyakit-penyakit miokardial. Nah, seperti kita ketahui, jantung itu berfungsi sebagai pompa, dia bisa berkontraksi karena ada miokard. Nah, ketika miokard ini bermasalah karena penyakit, maka otomatis jantung juga nanti akan ikut bermasalah secara umum. Kemudian penyebab berikutnya adalah faktor yang meningkatkan beban kerja jantung. Apa faktor yang meningkatkan beban kerja jantung? Yang pertama adalah stenosis pada katup. Stenosis itu artinya penyempitan. Ya. Jadi kalau katup itu tidak bisa membuka secara sempurna, jadi lubangnya menjadi sempit, maka untuk melewatkan darah itu jantung bekerja lebih berat. Nah, penyempitan katup ini bisa di tricus vidalis, bisa di vicus vidalis, bisa di pulmoner, bisa di aorta. Sekali lagi, ketika katup ini tidak membuka secara sempurna, karena ada stenosis ini, maka jantung akan bekerja lebih berat. Kemudian yang faktor berikutnya yang menjadi beban berat bagi jantung adalah hipertensi arteri sistemik. Jadi kalau pembuluh-pembuluh darah sistemik itu mengalami hipertensi, maka untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, jantung harus bekerja lebih berat. Jantung memompanya harus lebih berat. Nah, hipertensi ini kalau di manusia sering disebut sebagai silent killer ya. Karena orangnya tidak merasakan, tapi itu lama-lama akan mengakibatkan kematian. Karena banyak organ yang akan mengalami gangguan akibat hipertensi. Kemudian beban jantung itu juga akan bertambah berat apabila ada volume yang berlebih di dalam jantung, volume darah maksudnya, yang berlebihan di dalam jantung. Jadi kalau volume darah di dalam jantung itu berlebihan, maka untuk dipompakan keluar jantung, jantung juga akan bekerja berat. Nah, kelainan yang bisa mengakibatkan volume di dalam jantung bertambah itu adalah kondisi yang disebut dengan insufisiensi katup jantung. Jadi bedakan dengan stenosis. Insufisiensi katup jantung artinya katup itu tidak bisa menutup secara sempurna. Nah, kenapa insufisiensi katup jantung ini mengakibatkan volume yang berlebih di dalam jantung? Patogenesisnya begini. Misalnya ada insufisiensi katup tricus vidalis. Ya. Kalau dalam kondisi normal, ketika
ventrikel kanan berkontraksi, maka katup tricuspidalis akan menutup, ya, sehingga tidak ada darah yang kembali ke atrium kanan. Nah, kalau ada insufisiensi katup tricuspidalis, maka ketika ventrikel kanan berkontraksi, maka darah itu akan sebagian masuk ke arteri pulmoner dan sebagian lagi akan kembali ke atrium kanan. Itu disebut dengan regurgitasi. Jadi yang keluar sedikit karena ada sebagiannya kembali lagi ke atrium kanan. Itu yang menyebabkan kemudian volume darah di jantung akan bertambah. Dan ini tentu akan membebani jantung. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kemudian akan bisa mengakibatkan terjadinya gagal jantung. Gagal jantung itu bisa gagal jantung sebelah kiri, bisa gagal jantung sebelah kanan, bisa juga di kiri dan kanan. Tanda klinik kalau terjadi gagal jantung sebelah kiri, nah ini yang pentingnya kita mengingat kembali anatomi dari sistem kardiovaskuler dan fisiologinya, ya. Ini patogenesisnya begini. Ketika jantung kiri tidak mampu memompakan darah secara optimal, maka sebagian darah itu akan masih ada di jantung sebelah kiri. Jadi karena ketidakmampuannya dikeluarkan dari jantung sebelah kiri, maka sebagian darahnya itu masih ada di jantung sebelah kiri. Karena sebagian darahnya masih ada di jantung sebelah kiri, maka otomatis darah yang masuk ke jantung sebelah kiri akan terganggu. Darah dari mana masuk ke jantung sebelah kiri? Itu adalah darah dari paru-paru melewati vena pulmoner. Nah, karena kalau itu terganggu, maka vena pulmoner itu akan menjadi melebar, ya, karena tidak semua darahnya bisa masuk ke jantung sebelah kiri. Jadi pembuluh darahnya itu menjadi membesar, melebar. Itu yang disebut dengan kongesti. Nah, kongesti pada pembuluh darah di paru-paru dan vena pulmoner ini mengakibatkan tekanan hidrostatik itu menjadi tinggi di sana. Kemudian pembuluh darahnya melebar. Karena pembuluh darah melebar, maka permeabilitasnya akan meningkat. Artinya, permeabilitas meningkat itu artinya akan lebih mudah dilewati oleh cairan dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Ya, tolong dibayangkan, ya, tadi kan kita sudah bahas anatominya dan fisiologinya. Jadi sekali lagi, ketika jantung sebelah kiri mengalami kegagalan, maka kemampuan jantung untuk mengosongkan darah di sebelah kiri itu akan terganggu. Akibatnya ada sebagian darah yang terakumulasi di jantung sebelah kiri, sehingga darah yang masuk ke sana akan terganggu. Darah dari mana? Darah dari paru-paru melewati vena pulmoner. Jadi masih ada timbunan darah di sana yang menyebabkan terjadinya kongesti, pembendungan. Kongesti ini mengakibatkan pembuluh darah menjadi melebar, dilatasi, ya. Pelebaran pembuluh darah ini akibat dari tekanan hidrostatik yang meningkat. Yang mana yang menyebabkan tekanan hidrostatik meningkat? Itu karena ada darah yang berlebihan di sana. Karena itu kemudian mempengaruhi lagi permeabilitas pembuluh darah itu. Permeabilitasnya menjadi meningkat sehingga cairan dari intravaskuler bisa merembes ke ekstravaskuler. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, cairan itu bisa masuk ke alveol paru-paru. Itulah yang menyebabkan kemudian terjadinya udem pulmoner. Ada cairan di paru-paru. Tolong dipahami. Kalau sudah terjadi udem pulmoner, maka tanda klinisnya adalah tanda klinis yang berkaitan dengan sistem respirasi seperti batuk, disnu, kemudian ada anoreksia, toleransi latihan, dan kalau dilakukan auskultasi terdengar suara rales.
Ya, jadi ada aliran udara yang melewati cairan. Ya, karena di alveol-alveolnya itu penuh dengan cairan. Nah, artinya kalau besok-besok kamu mendapatkan kasus yang dengan tanda klinis seperti ini, jangan berhenti di pemeriksaan sistem pernafasan. Karena bisa jadi itu sumbernya adalah gangguan di kardiovaskuler. Itu artinya. Kemudian gagal jantung sebelah kanan. Jadi sekarang jantung di bagian kanan tidak mampu memompa darah secara optimal. Akibatnya masih ada sebagian darah yang terakumulasi di jantung sebelah kanan. Maka darah yang masuk jantung sebelah kanan akan mengalami gangguan sirkulasinya. Dari mana? Dari vena. Akibatnya di vena itu akan terjadi peningkatan tekanan akibat timbunan cairan atau kongesti. Sama seperti tadi. Kalau di pembuluh darah itu ada timbunan cairan, itu disebut dengan kongesti, kemudian akan menyebabkan permeabilitasnya meningkat, sehingga ada cairan yang merembes dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Kalau perembesan itu terjadi di vena di daerah toraks, maka cairan itu akan terakumulasi di rongga toraks. Itu yang disebut dengan hidrotoraks. Nah, kalau cairan itu merembesnya terjadi di vena di daerah abdomen, maka itu yang disebut dengan asites. Pada anjing dan kucing, tanda klinis yang umum itu adalah dalam bentuk asites. Sementara kalau di manusia itu lebih banyak cairannya akumulasinya di daerah kaki belakang, kaki kalau manusia. Ya, karena ini berkaitan dengan timbunan cairan karena gravitasi. Nah, ini tandanya tadi sudah saya jelaskan, ada asites, ada fusflara, ada udem krevir. Kemudian hati dan limpahnya membesar. Kenapa hati dan limpah membesar? Karena di sana ada banyak pembuluh darah yang mengalami kongesti. Hingga hati dan limpa juga ikut membesar. Nah, kalau menemukan kasus gagal jantung, ya tentu pemeriksaannya harus ditambah dengan alat bantu yang lebih baik, ya, tidak dengan tanda klinik saja. Ada beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam penanganan gagal jantung. Yang pertama adalah meniadakan tanda klinik. Ya, tadi kalau ada batuk, diberikan, kalau batuknya sampai mengganggu, diberikan obat pereda batuk. Kemudian kalau ada asites, ya cairannya dikeluarkan. Ya, tanda-tanda kliniknya kita hilangkan. Kemudian memperbaiki kinerja jantung. Ya, karena jantungnya lemah, jantungnya gagal, maka kita berikan obat-obat yang mampu memperbaiki kinerja jantung. Kemudian menurunkan beban kerja jantung. Nah, dianalisis penyebabnya apa? Apakah stenosis atau insufisiensi, maka itu harus dikoreksi. Kemudian mengontrol kelebihan garam dan air. Barangkali mahasiswa sudah sering mendengarkan kalau ada orang tua yang mengalami gangguan jantung, istilahnya jantungan gitu ya. Kalau ke dokter pasti disarankan kurangi makan garam. Nah, ini prinsip penanganan. Lantas untuk itu apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai prinsip ini? Yang pertama adalah membatasi aktivitas fisik dari hewan itu. Karena aktivitasnya yang lebih itu tentu akan membebani jantung. Nah, hanya saja bagaimana kita harus membatasi aktivitas fisik. Kalau ini ditanyakan ke mahasiswa, biasanya sebagian besar, kalau anjing misalnya, itu akan sebagian besar menjawab anjingnya dikandangkan. Tolong diperhatikan ya, tidak semua anjing yang dikandangkan itu aktivitasnya akan berkurang. Tergantung kebiasaan anjing itu.
Jadi kalau anjing-anjing yang biasa dikandangkan, kemudian dikandangkan, dia bisa istirahat. Tapi kalau anjing yang tidak biasa dikandangkan, kamu kandangkan, justru aktivitasnya tidak berkurang, malah bertambah. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir ya dengan mengatakan anjing dikandangkan. Tidak bisa. Nah, yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya dia biasa diajak untuk olahraga, kemudian berlari dan sebagainya, itu yang harus dikurangi. Kemudian membatasi intik garam, sodium dalam hal ini. Nah, sekarang kalau di anjing, kucing sudah banyak diproduksi pakan yang memang direkomendasikan untuk hewan yang menderita gangguan jantung. Itu pasti kadar garamnya itu rendah. Kenapa mesti dibatasi intik sodiumnya? Karena sodium itu atau garam itu dia akan meretensi cairan. Jadi dia akan menarik cairan. Nah, kalau di dalam tubuh itu ada banyak sodium, garam, maka tentu di tubuh itu akan banyak cairan. Nah, kalau banyak cairan, itu juga akan membebani jantung. Ya, itu alasannya kenapa hewan yang menderita gagal jantung dibatasi intik sodiumnya. Nah, kemudian menghilangkan penyebab faktor-faktor pemicu. Ini sudah kita bahas. Kalau apa penyebabnya? Kalau stenosis atau insufisiensi, itu yang harus dikoreksi. Nah, kemudian ada istilah prelude, menurunkan prelude. Prelude itu adalah tekanan pada saat jantung pertama kali berkontraksi. Ya. Ketika jantung akan mengumpulkan darah seluruh tubuh dan ke arteri pulmoner, maka jantung itu harus berkontraksi. Kontraksi itu yang disebut dengan prelude. Kontraksi awal itu disebut dengan prelude. Prelude ini akan tinggi apabila cairan di intravaskuler itu banyak. Jadi kalau volume darahnya itu tinggi, maka itu prelude-nya artinya tinggi. Maka untuk kasus-kasus gagal jantung, justru prelude-nya ini harus diturunkan supaya jantung itu tidak bekerja berat. Jadi sekali lagi untuk memompa pertama kali itu dia butuh tenaga yang sangat besar. Ini harus diturunkan. Dan penyebab tingginya prelude itu adalah karena cairan intravaskuler yang terlalu banyak. Karena itu untuk menurunkan prelude kita bisa menggunakan obat-obat diuretika. Ya, seperti furosemid, spironolakton, nah, seperti itu. Sehingga cairan intravaskuler itu tidak terlalu banyak yang mengakibatkan prelude-nya tinggi. Kemudian meningkatkan kontraktilitas jantung. Ya, tadi kan kita sudah bahas yang masuk gagal jantung, jantung itu tidak bekerja maksimal, maka sekarang kontraktilitasnya kita naikkan. Tapi dengan catatan tidak membebani jantung. Nah, ini yang penting. Kontraktilitasnya meningkat tanpa membebani jantung. Nah, ada obat-obat yang memang diperuntukkan untuk meningkatkan kontraktilitas jantung tanpa membebani jantung. Seperti misalnya digitalis glikosida, digoxin, pernah dengar ya. Kemudian ada pimobendan. Ini obat-obat yang terkategori inotropik positif, meningkatkan kontraktilitas jantung. Kemudian menurunkan afterload. Ya, tadi kita bahas preload, sekarang ada afterload. Jadi afterload itu adalah tekanan jantung untuk melawan tekanan sistemik. Jadi kalau yang preload kan tekanan pertama untuk memompakan. Nah, sekarang tekanan untuk melawan tekanan sistemik. Jadi artinya ketika ventrikel berkontraksi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dia harus melawan tekanan yang ada di pembuluh darah sistemik. Jadi kalau di pembuluh darah sistemiknya ini elastisitasnya bagus, maka afterload-nya itu tidak tinggi. Tetapi kalau pembuluh darah sistemik ini tekanan tinggi, atau dengan kata lain hipertensi, maka afterload-nya itu sangat tinggi sekali. Karena itu perlu kita turunkan. Bagaimana cara menurunkannya ini adalah dengan cara menurunkan tekanan darah sistemik.
Ya, kemudian penanganan yang bersifat umum ya. Ya, kalau misalnya hewannya mengalami dehidrasi atau mengalami dyspnea, bisa dibantu dengan oksigen, dehidrasi dengan terapi cairan dan lain sebagainya. Itu yang gagal jantung. Kemudian saya lanjutkan dengan endokarditis infektif. Ya, sesuai dengan namanya, berarti radang pada endokardium. Yang pada umumnya itu dilaporkan mengalami radang adalah katup aorta dan katup mitral pada anjing. Yang banyak dilaporkan. Kemudian mengakibatkan insufisiensi katup dan gagal jantung. Jadi kalau katup aorta maupun katup mitral mengalami infeksi, di katupnya itu menjadi tidak normal, maka kemudian dia menjadi insufisiensi. Artinya katup itu tidak menutup secara sempurna. Tadi sudah kita bahas, kalau katup itu tidak menutup secara sempurna, maka akan mengakibatkan volume darah di jantung meningkat. Ya, karena tidak bisa dipompakan keluar, karena output jantung menurun. Maka tahapan lanjutannya, kalau tidak tertangani, bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung. Penyebabnya yang paling umum ini laporan-laporan ya, saya ambil dari beberapa laporan. Itu bisa disebabkan oleh Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella, dan Escherichia coli. Jadi jangan diremehkan E. coli ya. E. coli tidak hanya menimbulkan diare, tapi ternyata juga dia bisa menginfeksi endokardium. Predisposisinya ya karena terjadinya penurunan kekebalan. Kemudian terjadi juga karena adanya kerusakan endotel dari endokardium. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan endotel? Nah, pada umumnya yang menyebabkan terjadinya kerusakan endotel adalah aliran darah yang turbulen, jadi aliran darah yang memutar. Ya. Kapan itu terjadi? Aliran darah yang turbulen itu yang akan mengikis endotel, itu terjadi bisa karena insufisiensi katup atau stenosis katup. Kelainan itu yang menyebabkan aliran darah yang memutar, yang disebut turbulen, itu yang akan menyebabkan kerusakan pada endotel. Nah, kalau terjadi kerusakan endotel, maka berpotensi untuk dimasuki atau diinfeksi oleh bakteri. Kemudian bisa juga sebagai predisposisinya adalah disposisi kompleks fibrin. Jadi kalau ada kompleks fibrin yang menempel di sana, itu berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya infeksi pada endokardium. Nah, ada 4 mekanisme yang menyebabkan bisa terjadinya infeksi. Yang pertama adalah kerusakan katup. Yang kedua adalah embolisasi trombus. Kemudian ada infeksi metastasik dari emboli trombus infektif. Jadi ada trombus yang terbawa oleh darah, kemudian dia menimbulkan infeksi di endokardium. Kemudian bisa juga karena deposisi kompleks imun. Ya, kalau terjadi kompleks antara antigen dan antibodi, kalau dia nempel di sana, nah itu berpotensi menimbulkan kerusakan dan diinfeksi oleh bakteri. Dengan tanda klinis demam intermiten yang kronis, demamnya naik turun dalam tempo yang cukup lama, kemudian anoreksia, di tanda-tanda klinis yang umum ya. Kemudian ada suara murmur, karena ada insufisiensi tadi, maka akan memunculkan suara murmur. Kemudian ada sistes dan pulsasi vena jugularis. Patogenesisnya hampir sama lah seperti tadi. Penanganannya, ya sekali lagi ini bisa kita tangani tentu dengan bantuan pemeriksaan yang lebih detail, termasuk menumbuhkan bakteri, kultur bakteri, kemudian lakukan sensitivitas tes. Maksud saya sensitivitas antibiotik. Kemudian kita berikan obat-obatan
mengantisipasi mekanisme yang efektif dan menangani komplikasi yang terjadi. Prinsipnya seperti itu. Saya akan lanjut lagi dengan slide yang ketiga. Ya, yang berikutnya akan kita bahas adalah dilated cardiomyopathy. Cardiomyopathy dilatasi. Nah, ini dilaporkan penyakit miokardium yang paling umum pada anjing, tapi jarang dilaporkan pada kucing. Nah, penyakit ini dicirikan oleh disfungsi sistolik dan diastolik. Jadi ada gangguan pada sistol dan diastol. Akibat dilatasi ini mengakibatkan kontraktilitas jantung itu akan berkurang, bahkan tidak mencukupi untuk menghasilkan output jantung yang memadai. Sehingga curah jantung itu atau output jantung itu akan menjadi menurun. Jadi sekali lagi, kondisi DCM, dilated cardiomyopathy, itu mengakibatkan gangguan pada sistolik dan diastolik. Jadi tidak hanya sistolik, ya diastolik juga akan terganggu. Ya tentu tahapan lanjutnya adalah mengakibatkan curah jantung itu akan menurun. Kondisinya sudah berdilatasi, kemudian tidak mampu mengeluarkan darah yang cukup, maka otomatis lebih lanjut lagi, volume darah di jantung itu akan bertambah. Itu akan memperparah lagi kondisi dilatasi jantung. Dilaporkan, kejadian ini lebih banyak pada jantung sebelah kiri, baik atrium maupun ventricle sebelah kiri. Karena kan kita tahu jantung kiri itu memang tugasnya lebih berat ya daripada jantung kanan. Nah, potensi terjadinya DCM itu lebih besar pada jantung sebelah kiri. Tanda klinisnya adalah ada suara murmur, kemudian ada peningkatan frekuensi degup jantung yang disertai dengan ritme yang tidak teratur. Frekuensi degup jantung yang tinggi ini tidak dibarengi dengan intensitas yang tinggi, tetapi justru intensitasnya rendah. Mengakibatkan pulsus itu juga akan terasa sangat lemah. Kalau di runut lebih lanjut, kondisi-kondisi yang tadi itu akan menyebabkan terjadinya timbunan cairan di abdomen. Kemudian ada gangguan atau timbunan cairan di paru-paru, sehingga terjadi batuk, dyspnea. Ya, kemudian tanda klinis yang umum, anoreksia dan berat badannya menurun. Nah, kalau sudah terdiagnosis hewan mengalami DCM, dilated cardiomyopathy, maka penanganannya yang bisa dilakukan adalah satu, memberikan diuretika untuk menurunkan preload. Kemudian meningkatkan kontraktilitas jantung. Ya, karena jantung yang berdilatasi itu kontraktilitas sangat menurun. Seperti yang sudah sampaikan tadi, itu bisa digunakan obat-obat yang tergolong inotropik positif seperti digoxin, furosemid, pimobendan. Digoxin, pimobendan itu masuk inotropik positif, meningkatkan kontraktilitas jantung. Nah, kemudian ada, mohon diperhatikan ini, menggunakan obat-obat yang mampu menurunkan efek dari angiotensin 2. Nah, untuk memahami pengertian ini,
saya tugaskan kepada mahasiswa untuk mencari informasi tentang RAAS. RAAS itu panjangannya renin angiotensin aldosteron system. Pelajari itu, nah nanti dari sana baru akan paham kenapa pada kasus DCM diberikan obat-obat ini yang merugikan angiotensin 2. Nah, tergolong dalam obat itu adalah obat-obat angiotensin converting enzyme inhibitor, ACE inhibitor, seperti enalapril, lisinopril, captopril. Jadi sekali lagi, ini tiba-tiba muncul ya. Nah, untuk memahami konteks ini, saya tugaskan kepada mahasiswa untuk mencari tahu tentang RAAS. Renin angiotensin aldosteron system. Nah, kalau sudah paham tentang itu, nanti baru akan mengerti tentang konteks yang poin ketiga ini. Jadi minggu depan akan saya tanyakan, akan kita diskusikan ini. Yes. Kemudian lanjut lagi ke miokarditis. Jadi seperti namanya, jadi itu artinya adalah radang pada miokardium. Penyebabnya bisa berupa agen fisik, agen kimia, dan agen infeksius. Nah, pada beberapa laporan, itu yang disebabkan oleh protozoa dan virus di penyakit ini, Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi parvovirus. Ya, parvovirus terutama pada anjing yang sangat muda, itu juga akan menyebabkan infeksi pada miokardium. Itulah kenapa anjing yang terinfeksi parvovirus pada umur yang sangat muda, prognosisnya sangat jelek dibandingkan dengan anjing yang sudah agak dewasa. Ya, artinya bukan tua ya, agak dewasa itu relatif lebih bisa ditangani daripada yang sangat muda. Karena kalau yang sangat muda itu cenderung dia mengakibatkan infeksi pada miokardium, sehingga sangat sulit untuk ditangani. Tanda klinisnya adalah suara murmur, dan fibrilasi atrium. Jadi artinya atriumnya itu sudah bergetar ya, fibril. Bukan berdegup lagi, tapi dia bergetar. Penanganannya adalah dengan meningkatkan kontraktilitas jantung, ya sama seperti tadi. Kemudian mengurangi kongesti pembendungan dengan menggunakan obat-obat diuretika. Kemudian menurunkan vasokonstriksi. Karena vasokonstriksi, pembuluh darah yang konstriksi ini akan mengakibatkan beban jantung yang berlebihan. Karena itu harus diturunkan. Dengan obat apa? Nah, penurunan tekanan pembuluh darah sistemik atau hipertensi itu bisa menggunakan obat-obat terkategori beta blocker, bisa juga obat-obat yang ACE inhibitor tadi, seperti enalapril, captopril, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut dengan efusi perikardium. Yang masuk dengan efusi perikardium adalah akumulasi cairan yang abnormal pada kantung perikard. Kantung perikard secara normal memang di sana ada cairan, tetapi tidak banyak. Nah, cairan ini yang menyebabkan ketika jantung berkontraksi itu tidak muncul suara friksi karena dia di kantung ini mengalami gangguan, jika cairannya itu juga mengalami abnormalitas, maka itu bisa menimbulkan suara friksi, suara gesekan. Nah, kalau cairannya bertambah abnormal, itu yang disebut dengan efusi perikardium. Nah, ini adalah salah satu contoh hewan yang mengalami efusi perikardium.
dilihat dari gambaran jantungnya, ini sudah sangat jelas tidak normal ya. Nah, jantung secara normal dia meruncing di bagian apexnya, tapi ini bulat, ini disebut dengan bentuk globuin. Nah, kenapa? Karena ada timunan cair yang di dalam kantong perikardium. Pada kondisi efusi perikardium, tekanan di dalam kantung perikard itu meningkat. Ya. Tekanan itu akan mendorong jantung keluar, tekanannya keluar, dan juga otomatis akan mendorong ke dalam. Sekali lagi, timunan cairan di kantong perikardium itu akan mendorong jantung keluar dan juga mendorong jantung ke dalam. Ya. Tolong dibayangkan kantung ya, maksud saya dari kantong itu, dari kantong perikard itu ada cairan itu akan mengakibatkan dorongan dan dorongan ke dalam. Nah, dorongan ke dalam itu akan menyebabkan pengisian jantung itu akan terganggu. Jadi tidak bisa, jantung itu tidak bisa akan menerima volume darah yang normal karena terdorong oleh cairan yang ada di kantung perikard. Akibatnya pengisian jantung terganggu, maka penurunan output jantung. Jadi karena yang masuk sedikit, maka otomatis yang keluar juga sedikit. Nah, di sini ada istilah volume stroke volume. Bedanya dengan output jantung, kalau stroke volume adalah volume darah yang keluar dari jantung sekali kontraksi. Kalau output jantung adalah jumlah darah yang keluar dari jantung dalam periode waktu misalnya 1 menit. Jadi itu tentu lebih besar daripada stroke volume, karena dalam 1 menit jantung berkontraksi beberapa kali. Nah, karena baik stroke dan juga outputnya menurun, maka otomatis oksigen yang diantarkan oleh darah itu juga akan menurun. Penyebab ada cairan di jantung, di kantung perikardium, itu bisa karena neoplasia, bisa karena infeksi. Nah, yang dilaporkan pada kucing misalnya adalah pada kasus feline infectious peritonitis. Bisa juga karena trauma. Kemudian akibat sekunder dari CHF, congestive heart failure. Tanda klinisnya adalah interstitial latihan. Nah, coba diperhatikan. Jadi kalau kita bahas penyakit jantung, sebagian besar tanda klinisnya adalah intoleransi latihan. Artinya begini, kalau besok-besok mendapatkan pasien yang keluhan yang disampaikan oleh klien, misalnya anjingnya cepat lelah, diajak jalan sedikit saja sudah capean, maka kita bisa curiga ada gangguan di sistem kardiovaskuler. Tapi tidak bisa langsung divonis hewan itu menderita gangguan jantung. Mesti kita lakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi. Kemudian ada CTES, bisa juga dalam bentuk kesulitan pernapasan kalau timunan cairan ada di paru-paru. Kemudian ada distensi vena jugular. Ini tanda-tanda klinik dari efusi perikardium. Penanganannya adalah dengan mengeluarkan cairan yang berlebih di kantung perikardium dengan perikardiosentesis. Bahkan pada beberapa kondisi bisa dilakukan dengan perikardiosentesis, jadi mengangkat sebagian atau seluruhnya perikardiumnya, tergantung kelainan yang terjadi dan penyebabnya. Ya, contohnya misalnya kalau terjadi akibat neoplasia. Nah, kalau sudah terkonfirmasi penyebabnya neoplasia, itu bisa dilakukan perikardiektomi, diangkat ya perikardium. Nah, kalau disebabkan karena trauma benda asing, tentu benda asingnya harus dikeluarkan, kemudian diberikan antibiotik.
Nah, itulah materi yang saya sampaikan. Nah, untuk memperkaya materi ini, kita akan diskusi minggu depan dan materinya dibawakan oleh mahasiswa. Nah, tolong diperhatikan, ini tugas mahasiswa. Mahasiswa silakan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi menjadi 7 kelompok. Ya. Setiap kelas ya, dibagi menjadi 7 kelompok. Kemudian setiap kelompok, tugas dari saya itu ringan, hanya mencari 1 laporan kasus dari jurnal internasional. Dan sekali lagi, 1 kelompok hanya mencari 1 laporan kasus dari jurnal internasional. Ya, kemudian ini dibagi ya. Kelompok 1 itu penyakit jantung kongenital pada anjing. Penyakit kongenital anjing itu banyak, silakan dipilih 1 saja. Nah, yang dipilih tentu jangan yang sudah kita bahas tadi. Jangan yang PDA, jangan yang tetalogi palu. Dari yang lain, nah kongenital itu banyak. Kemudian kelompok kedua adalah penyakit jantung kongenital pada kucing dan begitu seterusnya. Jadi dicari 1 laporan kasus saja. Kemudian silakan diringkas. Jadi saya katakan diringkas, bukan diterjemah. Diringkas, tentu meringkasnya itu harus paham dengan materinya, kemudian diringkas dengan menggunakan bahasa kelompokmu. Ya, saya akan nanti membaca itu. Kalau masih menggunakan dengan bahasa-bahasa terjemahan Google, itu saya artikan kamu tidak paham dengan kasus itu. Nah, yang saya inginkan adalah mahasiswa itu meringkas dan memahami kasus itu. Nah, kemudian setelah selesai diringkas, ringkasannya itu dibuatkan PPT-nya. Ya. Nah, nanti ringkasan plus PPT plus artikel aslinya itu digabungkan jadi 1 file. Kemudian di-upload, diunggah di Classroom. Saya akan membuatkan slot untuk tugas. Dan yang mengunggah itu adalah semua mahasiswa, bukan hanya 1 perwakilan, tapi semua mahasiswa. Ya, karena nanti pada saat penilaian, jadi setiap mahasiswa itu dicek tugasnya, kalau ada diberikan nilai. Kalau ada berikan nilai. Nanti kalau tidak ada tugasnya, tidak bisa diberikan nilai. Jadi tidak ada alasan lagi nanti saya dapat informasi yang mengupload itu hanya 1 tiap kelompok. Tidak, ya, semua mahasiswa harus upload. Jadi yang diupload adalah hasil ringkasannya, ditambah PPT, ditambah artikel asli. Dijadikan 1 file PDF. Itu yang diupload. Dan minggu depan kita akan diskusikan. Dan kuliahnya sekali lagi tidak saya gabung ya. Apalagi besok itu akan presentasi. Jadi kita butuh waktu yang lebih panjang. Nah, demikian kuliah pada sore hari ini. Tugas juga sudah saya bagikan. Minggu depan kita akan perkaya lagi pengetahuan kita tentang penyakit pada sistem kardiovaskuler. Nah, sebelum kuliah saya akhiri, kalau memang ada masih pertanyaan, silakan. Baik tentang materi maupun tentang tugas. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Saya Gama, perwakilan dari kelas D, izin menanyakan terkait penugasan. Akan dibagi ke dalam 7 kelompok. Untuk kelompoknya, mekanismenya gimana, dok? Apakah sesuai NIM atau dibebaskan ke kelas? Oke, saya memberi kebebasan kepada kelas masing-masing untuk mengatur ya. Silakan berkoordinasi di bawah koordinasi di koordinator kelompok, koordinator kelas ya. Mengkoordinir bagaimana membaginya. Yang penting ada 7 kelompok nanti, masing-masing kelompok dengan tugasnya. Sekali lagi ya, untuk ini untuk tugas
tugas itu hanya mencari satu ya, tolong dipilih ya. Nah, ini perhatikan juga ya. Pilih artikel laporan kasus yang sesuai dengan mata kuliah ilmu penyakit dalam veteriner. Maksud saya begini, laporan kasus semuanya bagus itu. Tapi untuk mata kuliah penyakit dalam, pilih yang ada teknik diagnosisnya, yang ada penanganannya, yang ada hasilnya. Hasil dalam pengertian apakah dia sehat kemudian atau mati tidak masalah. Yang saya maksud kurang cocok untuk penyakit dalam misalnya begini, ada kasus kemudian di etanasi, kemudian yang dipelajari adalah histopatologinya. Nah, kasusnya bagus, tetapi kan cocoknya itu adalah untuk mata kuliah patologi. Nah, sementara kalau kita butuhnya adalah dari ada tanda klinik, kemudian ada pemeriksaan penunjang, ada penanganan, ada hasil, ya. Jangan kasus-kasus yang dietanasi. Gitu. Jadi kalau sudah dietanasi, nanti kita nggak tahu nih hasil pengobatannya seperti apa. Bukan berarti tidak bagus, tapi untuk mata kuliah patologi. Nah, kembali lagi ke pembagian kelompok, saya persilakan ke masing-masing prodi untuk mengkoordinasi bagaimana membagi kelompok. Apakah bisa dipahami maksud saya? Bisa dokter, bisa dipahami. Terima kasih. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ya baik, jadi kalau tidak ada, maka kuliah untuk sore hari ini saya tutup. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lagi nanti di minggu depan. Dan ruang diskusi, ruang kuliah ini saya tutup.